Ini salah satu pasalnya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau-bau militer melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Barreskrim itu nanti. Gitu. Ini kan terkait dengan pidana. Keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari bukti yang harus dibuktikan. Tapi ada temuan dari KPAI dan lain sebagainya. Lalu kebijakan ini tidak ada payung hukumnya, sedangkan negara kita kan negara hukum. Harusnya kebijakan-kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya dong. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah, itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Gitu. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga-tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor, ya kan? Masa itu kami rasa itu nggak sesuai lah dengan pembentukan karakter anak didik. Dan itu ada pasal pidananya yang melarang. Ancamannya 5 tahun, Undang-Undang Perlindungan Anak. Itulah yang kami laporkan ke Barreskrim. Saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu, baru melapor. Tidak, ini saya dalam rangka melindungi hak-hak anak. Jangan sampai kebijakan ini meluas, kebijakan tanpa dasar hukum, tanpa prosedur yang jelas, dan ada dugaan unsur pidananya. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0 per 0. Kang Deddy dilaporkan gara-gara masukin anak ke barak. Ya, judulnya seperti itu. Jadi ya tuduhan ini itu jadi kayak gimana ya? Kayak kesannya ada anak nakal diambil, terus anak kategori nakal diambil masukin barak. Anak kategori nakal masukin barak, dididik. Kesannya itu seperti itu memang gitu. Yang SOP-nya yang orang tua ini yang bernama AS yang melaporkan, dan anaknya juga belum menjadi korban, maksudnya belum masuk ke dalam barak militer ya, istilahnya dia jaga-jaga jangan sampai anak saya ke bawah barak militer. Kalau dia didiknya benar ya kan nggak mungkin masuk ke barak militer gitu ya. Tentu saja ini aneh lah ya, baik aneh yang dalam arti begini. Dalam sebuah pernyataan yang kita mulai dulu dari awal ya, seakan-akan ini dibawa gitu, anak-anak nakal ini, anak-anak kategori nakal langsung dibawa ke barak militer. Dalam suatu pernyataan ya, Kang Deddy itu menyatakan gitu. Jadi kalau harusnya yang menggugat itu adalah orang tuanya sendiri, misalnya anaknya yang masuk, nah ini orang tuanya tuh yang menggugat, dan ini tidak mungkin terjadi. Kenapa teman-teman? Karena ini semuanya orang tuanya yang minta gitu. Jadi SOP-nya yang menurut keterangan Kang Deddy itu adalah memasukkan anak ke barak militer. Ini kan ya katakan Kang Deddy tidak sebodoh itu dia punya istilahnya instrumen-instrumen, kemudian flow sheet dan cara-cara gitu. Artinya badan hukum semuanya itu ada gitu. Yang dituduhkan di sini yang pertama adalah membawa ke barak militer, itu diajarin militer, itu sih nggak benar, bukan itu maksudnya ya. Nah, Kang Deddy itu menyatakan seperti itu. Artinya yang meminta itu adalah orang tuanya. Jadi anak kategori nakal ini, orang tuanya mengajukan, ya SOP-nya pagi nggak tahu ya, maksudnya ajoinya ke dinas atau langsung ke itu, atau lewat kepala sekolah terus ke dinas. Itu proses itunya tuh flow sheet-nya itu bagian alirnya pagi tidak tahu persis ya, tapi seperti itulah kira-kira. Jadi dari orang tua yang meminta. Yang kedua ya, ini bukan pelatihan militer gitu ya. Hanya mendisiplinkan anak aja, cuman tempatnya, nah itu sudah melewati proses gitu. Artinya Kang Deddy juga nggak sembarangan lah. Dia orang cerdas lah, bukan orang bodoh yang dibilang tadi ada
memasukkan anak ke militer ini hak asasi manusia, terus KPAI menemukan segala macam ya. KPAI kan cuma bisa ngomong doang, buktinya tidak ada gitu, artinya tidak membantu. Actionnya itu ya nggak ada, cuma ngomong protes, actionnya kan tidak ada gitu. Artinya karena ini pernah ngomong juga, kalau kita lagi konsen ngurusin anak gitu, bantu yang posisi yang di sini gitu ya, itu kan masih banyak anak yang nggak kurus juga ya. Harusnya KPAI bantu ngurusin anak-anak yang nggak kurus juga gitu, bukan malah ngerepotin urusan-urusannya di sini gitu. Nah, seperti itulah maunya Jakang Lidi. Jadi kita bareng sama-sama bangun Jawa Barat ya. Sebetulnya kalau lebih indah lagi itu dinasionalkan gitu. Kemudian ini tidak ada dasar payung hukumnya menurutnya gitu ya. Nah, ini kita cek dulu ya, karena berhubung Pak Agit nggak hafal gitu, jadi Pak Agit baca. Payung hukum yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, merupakan landasan hukum yang mengatur sistem pendidikan. Undang-undang ini menetapkan dasar, fungsi, tujuan, prinsip, dan berbagai aspek lain terkait penyelenggaraan pendidikan, termasuk jalur, jenjang, jenis pendidikan, peserta didik, pendidikan, tenaga pendidikan, dan pembiayaan pendidikan. Nah, itu semuanya diatur gitu. Jadi ada undang-undangnya. Yang pertama adalah Sisdiknas di Undang-Undang 20 Nomor 2003. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 2014 juga yang mengatur tentang otonomi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyusun peraturan daerah, perda terkait pendidikan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan nasional. Nah, ini dasar hukumnya itu payung hukum cuman nggak ngerti aja. Jadi ada hak otonomi daerah ya yang di luar kekuasaan pusat gitu ya, untuk mengatur itu udah dipayungin hukum gitu loh. Cuman mungkin juga menurut Pak Gip, Pemda Jawa Barat juga harusnya mensosialisasikan ini gitu loh. Jadinya biar tidak ada prasangka-prasangka buruk dan segala macam. Tapi kalau kita lihat hasil dari anak-anak yang sudah berjalan gitu ya, itu juga nggak ada komplain, dan orang tuanya juga senang-senang aja, malah pada apa istilahnya, pada nggak mau balik ke rumah, masih pengen di sana gitu. Ya artinya waktunya terjaga dengan rapi, belajarnya juga, makan, istirahat, semuanya itu terjaga. Itu enak, kayak gitu tuh enak. Kemudian juga dengan menyertakan tidak adanya ahli psikologi anak di situ. Itu tidak gitu. Artinya Sekda daerah Jawa Barat telah menjelaskan itu dalam wawancaranya bersama Helmi Yahya. Itu menjelaskan ada komponen-komponen itu, ada semuanya gitu. Jadinya istilahnya waktu itu sekdanya itu menyatakan kalau dia siap pasang badan, karena semuanya istilahnya prosedurnya segala macam, dasar hukumnya, prosedurnya itu sudah ada. Nah, ini dituduhkan seperti itu, dilaporkan ke Bareskrim supaya Bareskrim menyelidiki gitu ya, kan tuh udah ada tadi kelihatan apa namanya tanda bukti, tanda terima pelaporan kepada Bareskrim. Tentu saja kebijakan Kang Deddy yang ini bukan hal yang pertama kali dikritik oleh warga atau dinyinyirin warga atau dikritik oleh para musuh politiknya juga dan nyinyirin juga. Tentu saja bukan hal yang pertama kali ya, banyaklah itu yang kita ambil. Kalau di sini konsepnya kalau menurut Pak Git ya, dia lihat juga enggak, evaluasi juga enggak, harusnya biar kerja dulu terus evaluasi hasilnya gitu ya. Kalau udah evaluasi hasilnya baru gitu, pelajari gitu. Dan kalau perlu ya dia mendidiklah berapa orang anak dengan cara dia apakah akan berhasil gitu. Istilahnya potensinya diadu setelah dididik 6 bulan gitu sama-sama gitu ya. Katakan KPAI ya, KPAI kan keras nih suaranya, kritik terus ya. Dia didik gitu, atau kalau katakan dengan Farel juga gitu, atau dengan Denny Cagur juga gitu ya. Nah, mereka didik tuh. Ini kan kasih sama-sama lah, kasih beberapa anak, mereka didik dengan teorinya masing-masing gitu. Nah, setelah terjadi hasil ini di apa istilahnya dilombakan lah gitu, atau diadu hasilnya gitu.
entah itu dalam kecerdasan, kedisiplinan, atau keterampilan. Nah, itu bisa dibandingkan seperti itu, atau ada seperti istilah lain lah, dievaluasi hasilnya bagaimana gitu dengan ahli-ahli yang berhubungan dengan hal tersebut. Tapi ya kalau dipikir-pikir ya ini hal yang biasa lah gitu, artinya kalau orang itu lagi naik gitu ya, kalau orang naik pohon gitu makin ke atas makin tinggi kan tiupan anginnya makin kencang, jadi makin banyak yang mengkritik. Dan ya Kang Deddy sih oke-oke aja gitu, fine-fine aja dikritik. Dan pada sebuah kontennya juga tentang mengantar anak ke barak ini, Kang Deddy juga mengucapkan terima kasih gitu. Dan nyiran-nyiran seperti ini tentunya seperti buat Kang Deddy ya, seorang politikus juga pejabat negara, ya sudah biasalah menghadapi hal-hal seperti ini. Bahkan menghadapi istilahnya nyinyiran Rocky Gerung pun gitu ya, yang kata menurut Pak Git juga jago nyocot lah seperti itu. Kang Deddy juga langsung menanggapi, merespon juga dengan cepat gitu. Dan banyaklah kalau dibandingkan dengan karakter Pak Jokowi, kalau dulu ya Pak Jokowi kalau ada nyinyiran seperti ini kan dia diem aja gitu, nggak ada respon sama sekali gitu. Yang penting dia kerjaan gitu. Kalau Kang Deddy beda ini, kayaknya kalau ada setiap kritikan atau itu dia langsung respon gitu. Dan ini karakternya memang beda gitu. Sorry agak lari sedikit tadi. Jadi intinya alangkah lebih baiknya dievaluasi, itu yang pertama ya hasilnya. Jadi dilihat dulu evaluasi hasilnya, jangan main tuduh-tuduh aja yang sebetulnya tuduhannya nggak ada satupun yang kena itu. Yang kedua adalah mengadu, artinya dia punya konsep apa gitu, program apa, kerjain gitu. Misalnya Kang Deddy ngerjain dengan teori A, dia ngerjain dari teori B. Kalau perlu nanti hasilnya itu istilahnya diadu lah, katakan seperti itu. Dan menurut Pak ini cukup sekian. Terima kasih.